Prof. Jawahir. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Arief Setiawan. Dipersilakan. Ya, terima kasih pada semua Dewan Penguji yang telah bersedia untuk menguji Saudara Hasrul Buamona. Yang kedua, sebagai kopromotor tentu saya termasuk yang sangat bergembira Saudara sudah mencapai tahapan untuk ujian terbuka pada pagi hari ini. Ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada Saudara, tapi saya ingin tanggapan dari Saudara berkaitan dengan metode penelitian yang Saudara lakukan. Saudara kan mengambil metode penelitiannya doktriner dengan penelitian yuridis normatif. Ya. Dari diskusi kita, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Nasir tadi, sejak magister ini kan didiskusikan terus di kelas, termasuk juga kaitannya dengan ketepatan undang-undang konsumen juga dipakai sebagai landasan untuk melihat bagaimana pelayanan, di mana undang-undang konsumen filosofinya kira-kira sama enggak dengan filosofi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, ada dalam rumusan masalah Saudara yang kedua, ini perlu konfirmasi yang tadi perlu ketegasan, bahwa dengan penelitian Saudara yang yuridis normatif itu ada keterbatasan untuk menjawab masalah-masalah yang tadi disampaikan. Misalnya, itu kan rumusan masalahnya adalah hadirnya pasal 21 dalam Undang-Undang Rumah Sakit adalah kesengajaan pembentuk undang-undang. Apakah yang dimaksud sengaja ini sebenarnya apa? Apakah sengaja memberikan kesempatan investasi asing masuk? Karena Saudara tidak melihat misalnya bagaimana catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mencatat melesatnya investasi di bidang rumah sakit sejak tahun 2015. Tahun 2010 grup Lipo Siloam Glen Eagles yang kemudian menjadi rumah sakit Siloam kemudian sudah ke publik pada tahun 2013. Masuk 2010 lewat grup Lipo, berarti kan setahun sesudah Undang-Undang Rumah Sakit masuk. Kemudian catatan BKPM pesatnya investasi 2015 hanya 0,8 juta US dollar, 2017 sudah naik menjadi 14,3 juta US dollar. Naiknya sangat signifikan. Nah, di situ ada kelemahan ketika Saudara menjawab apa yang ditanyakan beberapa penguji tadi dari Pak Nasir dan seterusnya. Kelemahan di sini adalah kelemahan pada data ketika pilihannya adalah pilihan penelitian dengan yuridis normatif. Padahal kalau itu sebenarnya Saudara sosio-legal, ini masuk wilayah ini Saudara akan bisa menjawab dengan lebih leluasa gitu. Nah, karena itu saya sependapat dengan Saudara kalau memang mau itu ya memang harus ada penelitian lanjutan. Karena apa? Karena tadi kalau ditanyakan oleh Pak Nasir tadi bahwa dengan simpulan Saudara, simpulan dari rumusan masalah nomor 1 itu kan bahwa pasal 21 tentang rumah sakit privat ya berbentuk PT yang dibentuk secara sengaja oleh Undang-Undang 44 2009 bertentangan dengan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menegaskan pada dasarnya negara bertanggung jawab untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, seandainya simpulan Saudara ini dipakai sebagai salah satu pemikiran untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi, kira-kira jalan pikiran Saudara itu bisa diterima nggak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi melengkapi karena ketika uji yang dilakukan oleh Muhammadiyah
itu kan tidak menyinggung ini, malah justru penjelasannya adalah rumah sakit privat berbentuk PT masih diperlukan. Kok malah masih diperlukan? Sehingga hanya nambahkan saja bahwa yang berbentuk yayasan dan perkumpulan, oh ya masih boleh gitu. Tidak menegaskan bahwa keberadaan ini bertentangan dengan pasal 34-nya. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau ini dilanjutkan menjadi judicial review mesti melengkapi apa yang sudah dilakukan Jihad Konstitusi Muhammadiyah ketika menguji keberadaan Undang-Undang Rumah Sakit dikaitkan dengan keberadaan rumah sakit berbentuk perkumpulan dan yayasan yang sudah ada jauh sebelum entitas badan hukumnya itu ada. Nah, saudara, ini saya ingin mendapatkan tanggapan dari saudara karena ini bukan hanya satu masalah, ini gambaran secara umum. Konstitusi kita menyatakan perekonomian kita dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan hukum berbentuk mutual yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 itu dianggap konstitusional sehingga perlu mendapatkan tempat dan dalam waktu 2 tahun sesudah itu DPR bersama pemerintah wajib menyediakan bentuk badan hukum mutual. Karena PT sudah ada undang-undang dasarnya, sudah ada undang-undangnya, koperasi sudah ada, tapi mutual belum ada. Padahal di dalam undang-undang, di dalam perusahaan asuransi Bumi Putra, itu dasar hukumnya sebenarnya adalah mutual. Bagaimana bentuk mutual itu bisa dianggap sehat ketika cara melihat badan hukum mutual, cara mengukur kesehatannya memakai PT, sesuatu yang beda sama sekali. Padahal kalau konstitusi kita bilang perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Nah, saya ingin saudara memberikan tanggapan yang berkaitan dengan persoalan ini bukan hanya persoalan rumah sakit berbentuk PT. Nanti tadi sudah disinggung oleh Prof. Gufron juga perguruan tinggi dan seterusnya. Siap untuk masuk sehingga konstitusi kita ini kira-kira terancam enggak dengan ideologi yang seperti ini, sehingga melupakan bahkan kita pun kalau mau mencari ahlinya ada kesulitan. Kalau kita di perguruan tinggi mau mencari orang yang ahli dalam badan hukum mutual, kita nggak ketemu orangnya. Tapi kalau cari ahli badan hukum yang namanya ahli PT, ahli perseroan banyak. Karena itu kita juga bisa melihat nanti di dalam kurikulum perguruan tinggi kita di hukum perusahaannya yang diajarkan apa. Ya, baik di UI, di UGM atau di mana, saya itu perlu penelitian apakah badan-badan hukum yang lain ini juga disesuaikan dengan konstitusi kita ketika yang diajarkan. Kenapa semuanya PT arahnya? Silakan. Ya. Itu saja. Jadi terima kasih banyak Prof. Jadi terkait dengan mutual sepertinya saya masih ingat sekali. Ini menjadi bahan diskusi saya pertama kali dibimbing oleh Pak Dr. Arief Setiawan. Jadi begini, kalau melihat persoalan dalam rumah sakit sebenarnya benar bahwa ini sebenarnya bukan hanya persoalan rumah sakit semata sebenarnya. Tapi sadar atau tidak sadar rumah sakit berbentuk PT, dia akan kemudian merubah karakter juga termasuk SDM pelayanan kesehatan juga. Sadar atau tidak sadar. Dan dalam konteks yang lain, sadar atau tidak sadar, benar bahwa akan mengancam Undang-Undang Dasar 45. Karena kemudian jelas dalam disertasi saya sebut bahwa Undang-Undang Dasar 45 kemudian hanya dijadikan sebagai pemanis bibir belaka aja. Artinya menjadi proses pembenaran legitimasi bahwa produk hukum ini dia telah sesuai dengan politik hukum. Dikarenakan jelas kalau kembali dalam naskah akademik dari Menteri Kesehatan Ibu Fadila Siti Supari, jelas bahwa dalam naskah tersebut dia memuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kemudian jelas dalam risalah pembentukan pun sama. Tapi dalam proses pembentukan, pembahasan dan pembentukan kemudian dia jauh dari itu semua. Nah, dalam konteks sengaja tadi, sengaja yang saya maksud adalah sengaja artinya bahwa memang ini mau di rumah sakit mau diindustrialisasi seperti itu. Terima kasih. Cukup, Prof. Sekarang
selanjutnya dilanjutkan kepada Prof. Ari Hermawan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya tidak banyak, Saudara Promovendus. Saya kira saya senang sekali bisa menjadi bagian dari perjalanan akademi saudara sampai akhirnya ke tahap ujian terbuka ini. Sesuai dengan judul saudara sudah mengambil frase politik hukum. Saya kira dengan disertasi ini saudara bisa menunjukkan bahwa hukum itu adalah produk politik. Dia tidak netral, tidak steril dari pergulatan kepentingan. Yang kedua, saudara bisa menunjukkan kepada kami semua bahwa sebetulnya dalam sejarah hukum di Indonesia, sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu lahir dari kompleks pertimbangan politik dan ekonomi. Ini yang tadi sudah saudara sampaikan. Pertanyaan saya sederhana, langsung mengerucut kepada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalaupun kemudian ini nanti diajukan judicial review, akan berhasil atau tidak? Kemungkinan keberhasilannya. Keyakinan saya berhasil, Prof. Berhasil. Yakin aja atau yakin banget? Bismillah, yakin. Yakin ya? Ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Penguji tadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan kalau nantinya akan diajukan ke judicial review itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan karena nanti pihak yang mendapatkan keuntungan dari pasal ini pun juga pasti akan mencari celah hukumnya seperti apa. Ini penting sekali bagi saudara karena saudara juga seorang advokat, seorang akademisi, sebagainya. Oke. Saya kira tidak banyak. Satu pertanyaan saya, lalu apa urgensinya penelitian saudara ini bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri, terutama hukum kesehatan? Ya, terima pertanyaan kasih. Saya terakhir. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan yang sangat berharga. Urgensinya bahwa saya ingin menunjukkan bahwa kepada publik Indonesia bahwa rumah sakit di Indonesia itu tidak dalam keadaan yang baik. Pertama. Kedua, saya ingin menunjukkan kepada publik sivitas akademik hukum kesehatan bahwa jangan terlalu bergulat pada teori-teori dan kemudian pembahasan-pembahasan tidak pernah berkembang. Artinya apa, bahwa proses dialektika dan idealisme dalam konteks memikirkan bangsa dan negara, hal-hal yang harus kemudian dibahas dalam perkuliahan, itu yang penting. Dan terakhir, harapan saya bahwa kemudian pemikiran ini insya Allah atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sumbangsi kepada negara, insya Allah di judicial review. Terima kasih, Prof. Oke, saya kira itu saja, saudara pimpinan. Terima kasih, Prof. Ari. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan dari segi jam yang disediakan sudah selesai melebihi 2 menit dari jam yang kita tentukan. Oleh sebab itu ujian terbuka disertasi atau promosi doktor kita anggap selesai, dan untuk memberikan peluang kepada para dewan penguji untuk memberikan penilaian pada ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Hasrul Buamona pada program doktor studi hukum, program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kita skors. Ketua Sidang dan Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus dan pendamping meninggalkan ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita akan jeda sesaat selama kurang lebih 15 menit untuk menunggu sidang penentuan hasil ujian terbuka promosi doktor. Untuk ini mohon berkenan kepada Ibu dan Bapak untuk tetap berada di dalam ruang sidang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap mengenakan masker dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu dan Bapak sekedar undangan tamu yang kami hormati, ujian terbuka disertasi promosi doktor dilanjutkan kembali. Ketua Sidang dan Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Ketua Sidang beserta Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati. Ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Hasrul Buamona dilanjutkan kembali dipimpin oleh Ketua Sidang. Ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Hasrul Buamona. Ujian terbuka disertasi promosi doktor dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya sendiri Dr. Abdul Jamil SH.MH sebagai Ketua Sidang dan didampingi oleh Dewan Penguji terdiri dari Profesor Jawahir Tantowi SH.PhD selaku Ketua Program Studi, Profesor Dr. Ari Hermawan SH.MHum selaku promotor, Dr. Muhammad Arif Setiawan SH.MH selaku kopromotor, Profesor Dr. Muhammad Fauzan SH.MH selaku anggota, Profesor Dr. Ali Hufron Mukti MSc PhD selaku anggota, Profesor Dr. Nikmatul Huda SH.MHum selaku anggota, Dr. Muhammad Nasir SPKK, dan yang terakhir adalah Hanafi Amrani SH.MH LLM PhD. Hasil studi dari Saudara Hasrul Buamona SH.MH setelah diperhitungkan dengan IP, indeks prestasi, teori, perkuliahan, dan disertasi yang terdiri dari ujian tertutup dan ujian terbuka, maka dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Demikian berita acara ujian terbuka disertasi promosi doktor pada program studi hukum, program studi doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Hasrul Buamona SH.MH dibuat dan disusun sesuai dengan jalan dan hasil rapat. Yogyakarta, 24 Juli 2020. Ketua Sidang, Dr. Abdul Jamil SH.MH dan Kaprodi, Profesor Dr. Jawahir Tantowi SH.PhD. Terima kasih. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian pesan kesan pelepasan doktor baru oleh promotor yang terhormat Profesor Dr. Ari Hernawan SH.MHum. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada dalam acara promosi doktor untuk Saudara Dr. Hasrul Buamona SH.MH. Izinkan saya menjadi yang pertama, salah satu yang pertama untuk menyebut saudara dengan nama gelar doktor. Saya sampaikan juga selamat kepada keluarga besar dari Saudara Dr. Hasrul Buamona, pada orang tua terutama, kepada istri, dan juga tidak lupa kepada keluarga besar masyarakat Sanana, Kabupaten Sula, Maluku Utara. Karena hari ini sudah lahir doktor baru, doktor yang pertama untuk hukum kesehatan di Maluku Utara. Kemudian ketika ditanya tentang kesan, kebetulan saya mengenal Saudara Hasrul Buamona ini jauh sebelum saya menjadi promotor. Kesannya saudara ini kritis. Dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa saudara ini sangat kritis. Kemudian saudara ini ulet. Secara fisik saya bisa melihat hampir beberapa kali malam hujan-hujan pun datang untuk bimbingan di rumah. Dan rumah saya jauh, di pelosok juga. Nggak kalah pelosoknya dengan daerah saudara. Kemudian saudara juga pribadi yang mau belajar. Saya kira dengan adanya ujian ini bisa belajar tentang banyak hal, bisa menjadi penguatan dan pengayaan bagi ilmu saudara ke depannya. Saya kira tidak ada yang tidak sempurna dalam hidup ini, maka barangkali perlu diberikan satu pesan kepada saudara, Dr. Hasrul Buamona. Kita semua tahu bahwa S3 adalah jenjang pendidikan tertinggi. Tetapi kita juga harus tahu bahwa semakin tinggi, maka kalau jatuh juga akan semakin sakit. Jadi ketika derajat kita dinaikkan termasuk dalam ilmu ini menjadi seorang doktor, maka hatinya harus diturunkan.
Jadi jangan sampai ilmunya tambah, hatinya juga ikut naik. Akan menjadi arogansi keilmuan nantinya. Belajarlah dari ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Walaupun kita tahu untuk menjadi atau tumbuh padi biasanya akan banyak tumbuh rumput. Tapi kalau kita menanam rumput nggak akan tumbuh padi. Jadi banyak sekali nanti godaannya. Saudara juga jangan sampai belajar seperti filosofi pohon pisang, sekali berbuah mati. Jadi tetap belajar, karena dengan menjadi dokter ini tidak selesai. Karena ilmu itu tidak pernah final. Dari perdebatan-perdebatan tadi sudah menunjukkan bahwa ilmu itu tidak final untuk dibongkar. Jadi saudara harus selalu memperkuat, terutama memperkuat bidang hukum kesehatan. Sesuai dengan bidang yang saudara geluti selama ini. Satu hal lagi yang penting untuk saudara camkan bahwa akar dari kepandaian itu adalah kebodohan. Sementara akhir dari kecantikan itu adalah keburukan. Jadi teruslah merasa bodoh, supaya terus merasa belajar. Karena ketika kita membaca akhir sebuah buku, sebetulnya kita baru di tahap awal memahami buku yang kita baca. Demikian juga ketika menjadi dokter, itu baru di awal. Setelah itu nanti akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali cobaan, akan banyak iming-iming, dan sebagainya, dengan banyak modifikasinya. Hidup ini seperti membaca buku baru, kita tidak pernah tahu isi halaman berikutnya itu seperti apa. Termasuk setelah menjadi dokter, mungkin tidak seperti yang saudara bayangkan. Tetapi jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, hanya hidup menyimpan rahasia dan kisah yang rumit, sedikit romantis. Tetapi harus seperti itu, karena kita harus siap dengan segala kemungkinan. Karena itu, seperti pembelajaran pada ujian hari ini, jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu, karena tergesa-gesa itu hasilnya adalah ketidakdalaman. Dan itu sangat berbahaya bagi seorang akademisi. Saya kira itu saja, dan terakhir saya juga perlu ucapkan terima kasih yang sangat kepada rekan sejawat saya, co-promotor Bapak Dr. Arif Setiawan, yang sudah sangat luar biasa mendampingi saya sebagai tim promotor. Saya kira Saudara Hasrul Buamunat juga mendapatkan ilmu banyak dari beliau. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang tadi juga sudah sangat luar biasa memberikan satu penguatan. Ketika ujian ini sebetulnya adalah pembelajaran. Jadi diucapkan juga terima kasih kepada Dewan Penguji, Dr. Abdul Jamil, kemudian Prof. Jawahir Tontowi. Diucapkan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Muhammad Fauzan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, Profesor Dr. Mikmatul Huda. Terima kasih kepada Dr. Nasir dan juga kepada Bapak Hanafi Amrani, PhD. Terima kasih. Ini semua adalah sebetulnya seperti mana hukum adalah sebuah sistem. Ini hasil perjuangan kita semua. Sekali lagi, terima kasih juga kita sampaikan kepada Pak. Oh iya, ikut di sini sama 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Ari Hernawan, SHM. Hadirin yang kami hormati, ujian terbuka disertasi promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Terima kasih atas waktu yang selama beberapa jam ini kita bisa mengikuti ujian ini dengan hikmat. Pada akhir dari ini, sebelum saya tutup ujian terbuka ini, yang pertama saya ucapkan selamat barakallah kepada seluruh keluarga dari Bapak Dr. Hasrul Buamona, SHMH, dan termasuk juga tadi saya ucapkan selamat kepada masyarakat Sasana dari Maluku Utara yang telah menghasilkan satu dokter baru. Yang selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang mengikuti ujian terbuka pada siang hari ini sampai sore. Kami sangat berterima kasih karena para hadirin sudah mengikuti protokol COVID-19 untuk mengikuti kegiatan ini, dan saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam ujian pada siang hari ini karena tidak seperti biasanya sidang-sidang yang sebelumnya yang itu
pesertanya bisa lebih dari 50, bahkan lebih dari 100. Untuk tahun ini, untuk kegiatan pada sidang ini hanya dibatasi maksimal hanya 50 orang dengan kursi yang ada penataan yang berbeda. Oke. Kita skor sebentar. Saya teruskan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Fauzi SHMH yang telah berkenan untuk mengikuti ujian daring. Profesor Dr. Ali Hufron Mukti MSc PhD dan Bapak Dr. Muhammad Nasir yang telah ujian melalui daring. Sebelum ujian ini juga saya sampaikan bahwa Dr. Hasrul Buamona SHMH adalah doktor yang ke-95 dengan sistem pembelajaran terstruktur pada program studi hukum program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan doktor yang ke-176 yang promosinya pada Universitas Islam Indonesia. Dengan demikian kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Dr. Hasrul Buamona SHMH dinyatakan ditutup. Ketua Sidang beserta segenap Dewan Penguji dan hadirin yang kami hormati. Ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Dr. Hasrul Buamona SHMH telah selesai. Dan sebelum Ketua Sidang dan Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang, dimohon berkenan untuk foto bersama dengan Dr. Hasrul Buamona SHMH. Kami silakan.